Saya sering lihat kakak soalnya turun ke jalan. Apa Hidup mahasiswa. Masa lalu itu ya. Menjelang 2 hari bulan Ramadan, kita syutingnya kita tagnya 2 hari sebelum Ramadan mungkin, tapi tayangnya sehari sebelum Ramadan. Oke, kedatangan tamu spesial ya. Tamu dari yang mengusung kabinet apa kak? Jaga Dita Munawarman. Yang mengusung kabinet Jaga Dita Munawarman sudah pasti tahu lah ya. Termasuk saya dibawa dari kak yang ada di sebelah kiri saya ini. Siapa namanya kak? Oke, nama saya Idet Arianto Putra. Idet. Pendidikan Bahasa Indonesia, pahlawan juga. Oke, satu prodi kak. Kalau saya panggil apa nih kak? Idet, kak Idet, bang Idet. Biasa dipanggil Kak Idet. Kak Idet, oke kak Idet. Kak Idet kesibukan apa kak? Sekarang Iya kak, kesibukan sekarang. kesibukannya fokus tugas akhir gitu ya. Skripsi. Cuma kendala gitu kan. Kendalanya lagi COVID-19 gitu. Kita susah berkomunikasi dengan dosen-dosen pembimbing. Oke. Kalau ini kak, saya sering lihat kakak soalnya turun ke jalan. Apa Hidup mahasiswa. Masa lalu itu ya. Kalau sekarang masih nggak kira-kira kak? Atau masih ada kemungkinan nggak kira-kira untuk turun Hidup lagi? mahasiswa. Kalau turun ya kita melihat keadaan juga kan. Oke. Karena ada regenerasi, biarkan mereka juga di lapangan gitu ya. Oke. Kita cuma menyuarakan gitu, mungkin lewat media Oke, maupun membantu ya. atau memberi saran gitu pada adik-adik. Oke. Jadi dalam waktu dekat ini terkhususnya kakak belum terlibat di jalan hidup mahasiswa. Oh, sudah tidak terlibat. Oke. Bukan saatnya mungkin ya. Oh ya, bukan saatnya lagi. Karena ada beberapa Sudah. lagi. Ya. Boleh kakak sedikit, karena sebenarnya juga kan saya juga pengen jadi di posisi kakak sebelum itu. Apa itu? Iya, kakak sebelum ini kan jadi gubernur kan? Ya. Sebenarnya saya juga pengen seperti kakak jadi gubernur. Kira-kira Suka banyak kita ya. eh, tips yang paling kita kemungkinan besar akan menjadi dan dipilih menjadi gubernur. Seperti itu di FKIP. Kalau saya sujud terakhir sebenarnya. Kalau saya mengamalkan itu. Apa? Sujud terakhir Sujud terakhir. ketika sholat gitu kan. Oke. Itu yang kalau untuk agamanya gitu kan. Tapi untuk sosialnya saya lebih utamakan berani jika itu benar gitu kan. Tidak peduli dia senior, dia polisi atau dosen, kalau kita benar kita harus berani gitu. Oke. Itu Berarti dua ya. Oh, kuncinya di situ ya. Ya, kalau saya itu Kayaknya perlu saya terapkan. karena hampir semua keinginan saya ya, kalau sudah saya minta di sujud terakhir pasti dikasih gitu ya. Oke. Sujud terakhir dan Berani. kalau berani, jika itu benar-benar. Ya. Oke. Apa sih kak apa yang dirasakan waktu itu kakak menjadi gubernur BEM FKIP periode 2019? Ya, pertama kan diminta teman-teman. Oh, memang kemarin ada yang Minta, saya enggak maju sendiri Oh, gitu. oke, Kalau oke. sendiri aduh, saya yang saya kampanye ya. Tentunya kan diminta gitu ya, diminta oleh teman-teman, baik dari teman-teman lembaga HIMA Oke. maupun mahasiswa, diminta untuk maju. Rasa pertama takut gitu ya. Karena saya selalu menyampaikan kepada kader-kader BEM, amanah ini tidak hanya kita pertanggungjawabkan di sini Di gitu, dunia. sampai ke akhirat gitu. Takut pertama. Kedua, ada rasa senang karena bisa bermanfaat gitu. Contohnya kita bantu teman-teman yang susah bayar UKT, Oke. teman-teman yang kemarin panas gitu ya ketika belajar, alhamdulillah ada AC gitu ya. Iya, Nggak ada alhamdulillah ya? sekarang Ya, lumayan banyak. itu takut dan senang gitu. Oh, ada sisi negatifnya, ada juga positifnya Iya. gitu.
tapi tinggal kita membawa diri lagi. Oke, tadi kan berangkatnya dari banyaknya teman-teman yang meminta kakak untuk maju gitu ya. Kalau dari sudut pandang kakak pribadi, apa sih yang menjadi dorongan teman-teman ini untuk mendorong kakak yang maju? Aduh, harus ini pertanyaannya. Karena ini kan sebenarnya kan sudah tidak menjadi masalah ya, karena kan sudah lewat kan. Kalau yang menjadi masalah tuh orang-orang yang sedang menjabat itu agak sulit menjawab. Kalau kakak kan sudah lewat nih. Ya pertama Saya mungkin karena aku aja, pakai aku ya. Oke, siap. Lebih santai gitu ya. Pertama aku kan mantan Menteri Sospol ya, BMKM. Oh, BMKM. Jadi mungkin mereka lihat dari sana ya. Kemudian apa ya? Lebih berani mungkin gitu ya, lebih berani. Dan intinya kita harus paham dulu masalahnya gitu. Oke. Mungkin ya ini sering nongol kata orang gitu ya, sering tampil gitu. Karena saya orangnya harus selalu tampil gitu. Kalau ketika ada orasi, ketika ada ini harus ada sekali memberikan kontribusi gitu. Itu ya berarti ya. Berarti kakak di BMKM sudah memang terlihat cukup aktif gitu ya di Menteri Sospol. Ya katakanlah begitu ya. Luar biasa ya. Jadi bagaimana cara menyikapi kak? Kan ada beberapa yang memang mendukung kakak untuk maju saat itu, dan pasti juga akan terpecah, ada orang yang akan menjatuhkan kakak, dan bahkan juga diri kita yang menjatuhkan bahwa Betul. aku harus kuliah nih kayak gitu. Itu gimana cara mengatasi hal-hal Cara seperti itu? mengatasinya. Pertama yang paling penting ya, selain dari mendengar ocehan orang maupun pujian orang, kita terlebih dahulu ya izin gitu ya, izin dengan orang tua. Oke. Yang paling penting adalah restu orang tua itu. Restu orang tua. Kalau sudah saya dapat restu, ya tidak peduli lagi kata orang Idet ini apa sudah tua misalnya kan, Oke. untuk menjadi gubernur, atau Idet ini tidak layak, saya tidak peduli itu. Karena kembali ya, agama kita memberikan kita pemahaman bahwa segala sesuatu kita mulai dari niat gitu kan. Oke. Jadi perkuat niat bahwa dengan kita mengundur kelulusan kita 1 tahun, kita harus komitmen untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke. Gitu. Apapun itu kata orang, ya silahkan kita adu gagasan gitu. Oke. Siapapun dia, ya mari kita duduk bersama, jangan menjatuhkan dengan bisa jadi memfitnah atau mencerita di belakang. Itu tidak terlalu ini kan, tidak sportif gitu. Katakanlah. Oh, berarti kakak memang sudah siap memang kalau memang perkuliahannya harus diundur 1 tahun lagi. Ya, itu sudah komitmen di awal gitu. Kalau 1 tahun diundur, tapi harus betul-betul maksimal di BEM. Karena kalau mungkin kakak waktu itu tidak ngambil, mungkin udah lulus ya. Alhamdulillah, insya Allah sudah kerja kan, sudah nikah. Memang sudah menikah kakak? Atau belum ada cita-cita kak menikah Ya, setiap iya, manusia memang. pasti punya cita-cita. Iya. Dalam waktu dekat ini maksudnya. Lulus dulu, Oke, lulus dulu. belum kepikiran ke sana. Oh, belum, alhamdulillah. Tapi udah punya lanunya Apanya? yang mau dinikahi. Belum. Oh, sulit Masih- ya, kak. Masih jomblo ini. Agak sulit berarti kak. Agak sulit. Jadi berarti kakak waktu itu tutup telinga gitu ya, tidak mendengarkan orang lain gitu. Ya enggak tutup telinga, tetap dibuka Tetap telinganya dibuka. ya. Cuma ya tidak usah didengar gitu. Oke. Kabinet apa? Kabinet Jagadita Munawarman. Artinya itu apa kak? Jagadita ini artinya kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Jadi kita ingin menjayakan Mula Warman. Karena FKIP fakultas terbesar, kita harus tidak hanya bergerak di fakultas, tapi kita maunya FKIP ini menjadi garda terdepan Mula Warman. Ya kan?
Dan waktu itu pun saya pikir cukup lumayan baik pergerakan FKIP. Alhamdulillah. Iya, ya. bukan hanya ini. Salah satunya fasilitasnya Kak, luar biasa. Peningkatan penambahan fasilitas. Yang mengusul nama itu kakak pribadi atau dari kabinet yang maksudnya dari yang lain? Dari pengurus kakak sendiri. Jaga Dita itu. Iya. Waktu Saya itu yang sama memikirkan. wakil ya, Wagub Oke. Rifai di pertama ketemu untuk bahas kabinet. Akhirnya pertama namanya bukan Jaga Dita Munawarman. Oke, oh yang sebelum kampanye, yang pas kampanye bukan itu. Iya, pertama kan cerdas gitu ya. Oke. Cerdas. Kemudian karena kita melihat sepertinya kita harus pakai bahasa Sangsekerta pertama gitu kan. Kita pertama munculkan Tuturi Handayani sebenarnya. Kabinet Tuturi Handayani. Namun terlalu panjang gitu ya. Akhirnya kita ganti jadi Jaga Dita Munawarman. Itu artinya kejayaan. Karena kita ingin dari generasi-generasi sebelumnya sudah saatnya gitu ya, FKIP harus jaya gitu. Karena sudah ada kabinet generasi pemersatu, kolaborasi harmoni, sinergi kebaikan, saatnya kita jaya gitu. Oh, pantesan ada program kerja waktu itu yang mengusungkan cerdas. Pendidik cerdas kalau nggak salah. Ya, Iya. ya, pendidik cerdas untuk Indonesia ya. Iya itu pantesan. Oh, berarti pendidik cerdas berangkat dari situ mungkin ya? Iya, iya, iya. Dari awal tagline itu. sebelumnya gitu. Oke. Kakak pernah kebayang nggak sih Kak? Jadi pada masa itu jadi gubernur? Waktu maba. Iya waktu apa? Waktu maba saya maunya jadi korlap dalam PKKMB. Oke. Akhirnya saya tidak pernah mikirkan gubernur, belum kenal BEM, tapi mau jadi korlap itu. Menjadi orang yang teriak-teriak ngatur posisi ngatur itu ya. posisi karena keren banget gitu ya. Akhirnya 1 tahun kuliah masih menjadi mahasiswa kupu-kupu. Setelah tahun kedua baru ikut BEM. Kemudian langsung gitu ya, setelah jadi staf langsung jadi menteri. Tahun keduanya nge-BEM jadi gubernur BEM FKIP gitu. Oke. Dan itu saya tidak tidak terpikir gitu ya, karena dari Menteri Sospol harapan saya kemarin yang mau jadi korlap PKKMB, dari situ langsung terwujud gitu dari Menteri Sospol. Oh. Dan itu sudah saya lupakan. Oke. Jadi sudah jadi korlap PKKMB, korlap pendidik juga gitu, ada plusnya lagi jadi korlap pendidik. Kalau pendidik. Wih, berangkat dari situ ya. Emang agak terlihat keren ya. Keren. Diliatin sama ribuan mahasiswa, teriak-teriak. Hidup mahasiswa. Serasa kita lagi konser gitu ya. Tapi kalau sekarang agak ini ya, kalau dipikirkan, maksudnya dilihat kembali, oh ternyata saya pernah teriak hidup mahasiswa. Kalau sekarang agak lain ya, atau masih sama suasananya, rasanya. Kalau lihat kayak kadang geli itu. Iya kan, iya betul Kak. Kayak lihat-lihat orang orasi di jalan itu, aduh, kok saya gitu ya? ternyata pernah begini. Tapi itu membentuk karakter kita. Betul. Kita lebih siap di lapangan ketika sudah tidak lagi di tempat itu. Waktu itu kakak mendapatkan suara berapa sampai akhirnya? Di FKIP Iya deh. 1000 Luar biasa. saya lupa 1000 berapa ya, 600 atau 1200 lupa. 1600. Kalau bukan 1600, 1200. Luar biasa. Ketemu waktu itu dengan siapa ya kak? Kak Ini ketua DPM kemarin. Edi, Kak Edi ya. Bukan, siapa? Wisnu. Oh Wisnu ya Wisnu. Lawan Wisnu. Ketua DPM-nya kan Kak Edi kak. Ya, DPM KM. Oh DPM KM. Kak Wisnu. Kak Wisnu waktu itu perolehnya suara Berapa ya? 600-an. oh 600-an. Oh jauh, 2 kali lipat kak. Terbanyak di mana tuh kak suaranya?
perolehan Bangris. di Bangris ya. Bangris. Ya karena memang Di mahasiswa sana kan Bangris yang memang banyak. mahasiswanya sangat banyak. Apalagi wakilnya dari Bangris, Oh, Kak ini ya, Kak Rifai. Rifai. Gimana kabarnya itu Kak? Kabinet Kakak masih ada Kak grupnya? Alhamdulillah masih banyak grupnya ya. Tapi masih kadang kalau grup masih banyak Kak, tapi percakapannya itu yang mungkin. Nah, ini yang susah ini. Karena apa ya? Mungkin sudah punya kesibukan masing-masing. Tapi ya di sisi lain kita selalu berbagi informasi gitu. Oke. Tapi grupnya masih sering komunikasi gitu Kak? Masih. Di jajaran Kakak sudah ada yang menikah? Belum. Oh, belum ada ya? belum ada. Masih muda-muda kan? Masa sih Kak? Lumayan sudah itu Kak. Sudah mapan lah. 23 ya. Iya, 23 itu sudah 23, usia-usianya. 24. Luar biasa sudah itu Kak. Buat ke jenjang selanjutnya. Kalau ketua DPM sudah nikah. Oh iya Kak, ini ya betul. Kedua DPM yang tahun lalu ya, sudah nikah. Iya. Kalau di sistem pengkaderan di BEM itu gimana ya? Kalau tahun Kakak? Kalau di tahun saya tidak apa namanya? Kalau sebelumnya kan kader lama langsung otomatis gitu ya. Oke. Jadi pertama kita coba untuk tidak otomatis gitu, tapi karena melihat mereka lebih dulu ya kita tetap pakai mereka, tapi kita tidak ada mengistimewakan kader gitu. Kita mulai dari oprek, dan saya selalu menekankan ini bukan organisasi turunan gitu yang ditentukan oleh siapa yang lebih lebih lama, tapi kita mencari kader, kita butuh kader siapa yang lebih aktif begitu dan mau aktif gitu, bukan siapa yang lama ngebem, tapi siapa yang mau belajar, siapa yang aktif di BEM gitu pengkaderannya. Jadi kita buka oprek, bukan wajib, misalnya ada wajib prodi wajib ikut hima misalnya gitu kan. Oke. Kita tidak mewajibkan, tapi Yang kita mau. yang mau gitu. Luar biasa. Keberangkatan ini kalau saya lihat Kak, perjalanan Kakak cukup singkat untuk naik ke BEM. Tadi kan setahun tadi itu jadi kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Nah, otomatis kan sudah setahun. Tiba-tiba tahun selanjutnya langsung naik ke menteri. Nah kan itu cukup Stop, ini ya. stop dulu, stop. Kupu-kupu, stop, baru menteri. Oh berarti kupu-kupunya satu semester. Iya. Satu semester ya? Kupu-kupunya 2 semester. 2 semester. Itu gambarkan nanti. Oke. Kupu-kupunya 2 semester. 2 semester. Karena masuk asrama bro gitu kan. Oke. Jadi fokus di internal dulu gitu. Untuk fokus di asrama karena ada karantina gitu ya. Oke. Karantina, piket 1 tahun gitu. Berarti Kakak cepet banget naik di BMKM jadi menteri Sospol. Ya pertama ndak nyangka juga gitu ya di lobby gitu ya jadi menteri, karena memang merasa belum pantas gitu, karena setelah Kak PJ itu langsung saya gitu kan. Oke. Ya karena banyak yang menguatkan, Kamu bisa. akhirnya ya sudah terima gitu kan. Jadi menteri Sempat mau mundur di 2 pertengahan bulan, jalan. 2 bulan atau 3 bulan mau mundur sebenarnya. Oke, terus akhirnya kenapa bisa bertahan Kak? Bertahan karena mungkin katanya apa itu ya, karena sudah terbiasa gitu ya. Pertama kan nggak pede gitu ya bicara, mimpin konsolidasi, mimpin aksi gitu, nggak pede karena sudah sering dipaksa oleh Presma zaman itu, Rizaldo ya, Kak Rizaldo gini, aduh, akhirnya kerjakan terbiasa gitu, dan sekarang rindu sebenarnya nge-BEM. Rindu tapi mau kembali juga gak sulit ya. Iya Kak. Tapi Kakak kemarin malu-malu, tapi sekarang waktu zaman kakak selalu ini loh, selalu menjadi pemimpin dalam setiap aksi. Ya itu juga bingung gitu kan, entah orasi saya bagus atau memang tidak ada orang lain gitu ya.
bingungnya dari situ, kenapa harus saya terus gitu. Iya, luar biasa. Awalnya malu-malu, terus tuh bisa jadi pemimpin dalam setiap aksi. Bukan ini kak, emang sering terlihat kayak gitu, sering terlihat. Iya, Dan beberapa kali juga sering menjadi juri kan kak? iya, sering Juri jadi juri. menjadi orasi. Mungkin karena pendidikan bahasa Indonesia kali ya, karena ada yang belajar pidato gitu ya. Iya betul. Betul. Tapi kayaknya anak bahasa Indonesia rata-rata juga yang ini masuk ke bahasa Indonesia yang karena nggak keterima jalur lain. Akhirnya masuk ke bahasa Tapi Indonesia. saya pilihan pertama itu Bahasa SN, Indonesia. lulus SN ini bahasa Indonesia. Oh iya kak. Emang tempatnya di Unmul. Iya, pilih Unmul, pilihan pertama bahasa Oh Indonesia. emang niatnya di sini ya. Saya kemarin tuh kak pengen di Jawa. Bahkan ini pilihan ketiga ini aduh. Kemarin pengen di Jawa. Tapi sama aja sih, sama jurusannya sama. Cuma Cuma beda. terlalu jauh ya, Jawa. Iya, kita. Kakak menjadi gubernur maksudnya yang menunjang kakak tuh kan pasti ada ya wadah-wadah organisasi-organisasi. Ada berapa aja organisasi yang kakak sudah ikuti sampai akhirnya menjadi gubernur. Pertama KPMKB, Keluarga KPMKB. Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau, Oke. cabang Samarinda. Itu jadi ketua juga. Oke, ya kakak ikut ketua. KPMKB Itu tahun berapa kak? 2017. 17. Oh saya masuk berarti 17. Kemudian apa lagi ya? Sempat ikut LDK. LDK Apa ini? MAI. MAI. LDK MAI. Sempat. Cuma enggak sampai selesai gitu ya. Sama BM FKIP sempat. Cuma menjadi staff ya? iya. Sempat cuma enggak aktif di sana, aktifnya di BMKM. Kok bisa ya? Gitu. Langsung lari ke BEM. Setelah itu kak? Setelah jadi ini apa? Jadi menteri dulu ya, setelah Oke, jadi langsung menteri. masuk ke BMKM. Ya, baru ikut eksternal gitu. Eksternal ada berapa aja? 1. Apa kemarin ya? Kami, Kami. Apa tuh kami? Kesatuan Aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Mahasiswa Muslim Indonesia Indonesia. yang baru kemarin ini ya, milad ya. Oke. Selamat milad untuk kami ya, kamiku gitu ya. Kamiku. Luar biasa. Iya pasti untuk menjadi pemimpin pasti ada beberapa yang menjadi penunjang ya. Salah satunya organisasi. Tempat kita mencari ini pengalaman. Jadi sebenarnya masuk BEM itu terpaksa gitu. Kok bisa kak? Karena di kampus di Kan- kelas kan aktif saya gitu kan. Oke. Aktif. Jadi kalau ada kerja kelompok, saya tuh enggak ada ngumpul uang untuk ngeprint, enggak ngerjakan tugas. Oke. Tugas saya cuma menjawab pertanyaan Teman-teman. ketika apa? Presentasi. Presentasi itu aja. Nah, dari situ disuruh masuk BEM gitu. Kayaknya cocok di BEM. Suka bicara, ya biasa orasi gitu kan. Akhirnya coba-coba sama Habil. Habil. Nah, akhirnya masuk BEM. Ya, nggak nyangka juga gitu sampai begini apa? Sampai naik. Karirnya di organisasi. Bebas aja kan sebenarnya pilihan itu. Terus bebas aja mau masuk di mana. Iya, bebas gitu kan. Luar biasa kakak ini. Ketua BEM. Ketua BEM. Gubernur BEM FKIP periode pada masanya. Pada masanya. Gimana kak lebaran? Gimana nanti? Lebaran di mana? Lebaran di biduk-biduk lah. Oke. Wisatanya bagus tuh di Biduk-Biduk. Sambil ini kan mandi di Labuan Cermin. Oke. Kapan balik kak ke Biduk? Kan sekarang lagi di Samarinda nih. Balik. Kalau saya jujur jawabnya atau bohong ini. Jujur aja kak. Kalau balik malam ini. Oh malam ini balik? Mm-mm. Seriusan? Iya. Terus? Yang berangkat malam kalau dari Samarinda. Oh. Jadi Dia berangkatnya jam 12, Nanti? jam 1. malam ini? Iya. Masya Allah luar biasa. Oh berarti nyampenya ini ya? Nyampanya pagi kalau Pagi. sana. Oh luar biasa ya. Ih berani Memang banget. begitu, rata-rata gitu. Luar biasa, mudah-mudahan perjalanannya besok kak berjalan dengan lancar. Amin, Sampai amin. tujuan dengan selamat. Rencananya kan mau ini sahur pertama di rumah tangga hari Kamis kan? Oke betul. Hari Jumat kak. Jumat ya? Jumat. Oh, oke.
sempat Kamisnya terawehan. malam, iya kan, Kamis malam. Oke. Terima kasih banyak Kak sudah mau berbagi Oke. di harusnya beliau pulang hari ini juga ya. Nah kan harusnya pulang dan sempat mampir ke sini. Luar biasa Kak Idet Arianto ya. Arianto Putra. Kak Idet Arianto Putra. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak sudah mau berbagi di sini. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat teman-teman. Menginspirasi. Iya paling tidak lah ya Kak. Memberikan Dan bisa mereka tertawa yang lihat ini ya. menggambarkan anak-anak organisasi gimana. Nah, ini salah satunya Kak Idet ini anak organisasi banget, aktivis kampus loh. Tapi sekarang sudah main aktivis 2019 ini. aktivis kampus pada masanya. Sekarang sudah nyusun skrip. Doakan Kak Idet Ya, cepat dan menyelesaikan. doanya. Tahun ini ya Kak targetnya? Ya, Tahun ini targetnya. targetnya tahun ini. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak Kak. Terima Oke, kasih oke, banyak oke. Kak. Jangan lupa kalau besok-besok ada waktu kosong mampir lagi ke sini. Siap. Oke Kak. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Kak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.